Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma dengan NIM 2332011008. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester Hukum Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan sengketa ketenagakerjaan yang yaitu kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara karyawan dan eks-karyawan dengan kuasa bicara saudari Flavia Flora dengan pihak manajemen PT Global Kalimantan Makmur. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sagau telah memfasilitasi pertemuan mediasi sebanyak 2 kali atas kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara karyawan atas nama saudara Cangkok dan saudari Lamlah, serta beberapa eks-karyawan yakni saudara Ahmad Lian, saudara Syamsuddin, dan saudara Losi. Pertemuan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 dihadiri oleh karyawan dan eks-karyawan, pihak manajemen PT Global Kalimantan Makmur, serta saudari Parlisa Zuhardi dan saudari Flavia Flora sebagai kuasa bicara dari karyawan dan eks-karyawan. Permasalahan berdasarkan pengaduan pekerja. Yang pertama, saudari Ahmad Lian telah bekerja selama 9 tahun. Ada yang mengganjal sehingga saudara Ahmad Lian marah dan melakukan pengerusakan fingerprint. Hal ini menyebabkan beliau masuk tahanan selama 3 bulan atas pengerusakan tersebut. Harapannya setelah keluar dari tahanan, beliau bisa bekerja lagi, namun tidak diterima oleh pihak perusahaan dan keluar surat PHK. Beliau terus memperjuangkan keinginannya untuk bekerja lagi karena sebagai putra daerah juga merasa masih berhak bekerja di PT Global Kalimantan Makmur. Atau kalau tidak dapat dipekerjakan lagi, beliau menuntut uang jasa karena sudah 9 tahun bekerja. Yang kedua, saudari Lamlah hanya ingin mengetahui statusnya di PT Global Kalimantan Makmur dan menginginkan gajinya sesuai UMK. Beliau telah 8 tahun sebagai pengawas bantu tapi tidak diangkat. Malah jabatan tersebut dihilangkan dan dialihkan sebagai karyawan biasa yang bekerja hanya 7 hari dalam sebulan. Yang ketiga, ada saudara Syamsuddin telah bekerja dari tahun 2012 sebagai karyawan kontrak. Beliau menginginkan status sebagai karyawan tetap, namun malah dihentikan pada tahun 2013. Yang keempat, ada saudara Losi. Sudah lebih dahulu bekerja namun tidak dianggap menjadi karyawan tetap, diberhentikan pada tahun 2014, mau bekerja tidak bisa lagi. Yang kelima, ada saudara Cangkok, ingin menjadi karyawan tetap, hanya tenaga buruh lepas dan tapi tetap mendapatkan gaji pokok. Tanggapan dari pihak manajemen PT Global Kalimantan Makmur pada pertemuan 15 Juni 2020. Yang pertama, PT Global Makmur pada tahun 2016 telah diakuisisi atau pengambilan takeover oleh Hartono Plantation Indonesia atau HPI dari manajemen Provident Argo. Yang kedua, untuk saudara Syamsuddin dan saudara Losi tidak dapat dipekerjakan lagi karena telah habis kontrak. Mereka selama dalam masa kontrak masih berada di bawah manajemen Provident Argo. Yang ketiga, sedangkan untuk saudari Lamlah dan saudari Cangkok bukan perselisihan PHK karena masih bekerja. Mereka dipekerjakan 7 hari dalam sebulan dengan gaji sesuai UMK Kabupaten Sagau. Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan selama 1 bulan full karena overload karyawan. Mempekerjakan karyawan selama 1 bulan pun karena overload karyawan tersebut. Yang keempat, untuk saudara Cangkok tidak bisa dianggap menjadi karyawan tetap karena tidak memenuhi persyaratan. Kelima, saudara Ahmad Lian bekerja dengan manajemen terbaru hanya selama 2 tahun 7 bulan, 1 September 2016 sampai 29 April 2019, sehingga tidak dapat pesangon, di mana ketentuan seorang karyawan diberhentikan dan tidak dapat pesangon jika telah bekerja selama 3 tahun atau lebih.
Adapun pertemuan kedua telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 dihadiri oleh Saudara Cangkok dan serta beberapa eks-karyawan, yakni Saudari Ramlah, Saudara Ahmad Lian, Saudara Syamsuddin, dan Saudara Losi. Pertemuan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 dihadiri oleh karyawan dan eks-karyawan pihak manajemen PT Global Kalimantan Makmur serta Saudari Flavia Flora masih sebagai kuasa berbicara dari karyawan eks. Jadi pada pertemuan ini Saudari Ramlah sudah tidak bekerja di PT Global Kalimantan Makmur. Pertemuan ini sendiri terjadi atas dasar pengaduan kembali dari Saudari Flavia Flora dengan surat bertanggal 3 Maret 2021 yang mempertanyakan beberapa hal dan ingin menuntaskan kelanjutan dari nasib karyawan dan eks-karyawan tersebut. Permasalahan berdasarkan pengaduan dari Saudari Flavia Flora selaku kuasa bicara dan Saudara Cangkok karyawan serta Saudara Syamsuddin dan Saudara Losi eks-karyawan. 1. Bahwa Saudari Flavia Flora menyatakan hal-hal berikut. Apakah PT Providen Argo ada melaporkan kepada pihak terkait atau kantor Bapak pada wewenang yang ada? Apakah PT Hartono Plantation Indonesia dilaporkan legal sehingga dapat beroperasi di dalam PT Global Kalimantan Makmur? Pasal berapakah, ayat berapa, nomor berapa, tahun berapa yang mengatur ada dan boleh perusahaan dalam perusahaan sehingga merugikan masyarakat atau karyawan, tak jelas statusnya. Jika demikian, bagaimana dengan pajak pembelian dan penjualan yang memakai nama perusahaan berbeda? 2. Saudari Flavia Flora juga menanyakan apakah proses take over ini telah didaftarkan ke Kemenkumham dan apakah ada laporan per semester ke Dinas Perkebunan. 3. Saudara Syamsuddin menceritakan mulai bekerja tahun 2004, kemudian ada perpindahan manajemen PT GKM ke PT Providen pada tahun 2010 di mana dampak terhadap dirinya yakni pengurangan hari kerja dari sebelumnya 24 hari menjadi 18 hari dalam sebulan. Pada tahun 2012, Saudara Syamsuddin diangkat sebagai karyawan, namun pada 2013 dia dihentikan tanpa kesalahan. Selanjutnya, pada tahun 2014 kembali diizinkan kerja harian, yakni berstatus sebagai permanen. Pada tahun 2015-2016 terjadi perpindahan ke PT HPI, terakhir pada tahun 2020 dipensiunkan. Terjadi PHK massal. Dari perusahaan ada pernyataan tunggu 2 minggu untuk ambil uang pesangon, tapi ternyata Saudara Syamsuddin hanya mendapatkan uang terima kasih. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempertegaskan kepada pihak manajemen untuk melaporkan status karyawan dan perjanjian kerja waktu tertentu secara rutin untuk mencegah terjadinya konflik seperti ini. Diminta juga kepada manajemen perusahaan untuk merapikan dokumen karyawan sehingga mencegah adanya human error terkait hak karyawan. Dalam 2 kali pertemuan ini tidak berhasil mencapai kesepakatan atau dialog. Untuk itu, mediator hubungan industrial Iwan Noviar SST MH mengeluarkan anjuran dengan nomor 565-163- Nakes Strip A pada tanggal 12 April 2021 dengan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anjuran ini hendaknya dijawab oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran tersebut. Mungkin dari saya hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.